Raden Wijaya, Raja Majapahit, tengah dilanda gundah gulana. Sang istri tercinta Permaisuri tengah mengandung dan mengidam makan hati Kijang Emas yang disebut Kijang Kencana. Raden Wijaya kemudian menitahkan pemimpin prajurit kerajaan yakni Wirobastam untuk berburu Kijang Kencana yang konon katanya berada di hutan Mojoroto. Berbekal tombak pusaka kerajaan yang dipinjamkan sang raja, Wirobastam bersama anak buahnya berangkat menuju hutan. Begitu melihat Kijang Kencana di antara pepohonan, Wirobastam segera melemparkan tombak yang tepat menancap di badan Kijang. Namun bukannya roboh, Kijang Kencana malah berlari dengan tombak masih menancap dan hilang di balik pepohonan hutan. Wirobastam yang khawatir raja akan murka sebab tombak pusaka hilang di bawah Kijang, minta anak buahnya pulang terlebih dulu ke istana. Sementara itu, seorang diri dia mencari tombak pusaka. Di tengah perjalanan saat menyeberangi Kali Lamong yang membelah Mojokerto dan Gresik, Wirobastam diserang perampok dan hanyut terbawa arus. Namun untunglah dirinya diselamatkan seorang perawan desa di Balong Panggang, Gresik. Wirobastam memutuskan tidak kembali ke istana dan memilih menikahi gadis desa itu. Mereka dikaruniai sepasang anak, laki-laki dan perempuan yakni Joko Welas dan Roro Wilis. Sang ayah mengajarkan Joko Welas dan Roro Wilis berbagai ilmu hingga mereka jadi sakti. Begitu hebat ilmu bela diri mereka sehingga pukulan dan tendangan menimbulkan bunyi gemuruh menggetarkan alam sekeliling. Beranjak dewasa, Joko Welas dan Roro Wilis ingin menjadi prajurit kerajaan Majapahit. Namun sang ayah Wirobastam keberatan sebab khawatir nantinya raja tahu keberadaan dirinya yang hingga detik itu belum berhasil menemukan tombak pusaka kerajaan. Mendengar masalah sang ayah, Joko Welas dan Roro Wilis mengatakan mereka akan menjelajah hutan Mojoroto mencari tombak pusaka itu. Wirobastam mengizinkan dan berpesan agar di perjalanan Joko Welas dan Roro Wilis selalu akur, tidak bertengkar. Demikianlah perjalanan dimulai. Setiba di hutan, terdengar suara seorang nenek minta tolong dari dalam sumur. Roro Wilis bergegas ingin menolong nenek yang tercebur ke sumur itu. Tapi Joko Welas melarang karena dia curiga itu adalah jebakan. Nenek itu makhluk jadi-jadian yang ingin mencelakai orang. Tapi Roro Wilis ngotot dan mengulurkan tangan untuk menolong si nenek. Tiba-tiba nenek itu menarik tangan Roro Wilis hingga tercebur ke sungai sementara si nenek jadi-jadian lenyap begitu saja. Joko Welas segera membantu sang adik dengan mengulurkan sepotong kayu. Dengan tubuh basah kuyup, Roro Wilis berhasil keluar dari sumur. Namun kulitnya dipenuhi bintik-bintik hitam putih yang disebut blorok dalam bahasa Jawa. Joko Welas memarahi sang adik. Tapi Roro Wilis tidak terima. Pecah pertengkaran di antara keduanya. Mereka bertarung adu kesaktian. Pukulan dan tendangan mereka menggelegar, menimbulkan bunyi gemuruh bak petir. Sementara itu di rumah Wirobastam mendengar gemuruh itu. Dia tahu kedua anaknya sedang berkelahi. Dia pun bergegas menuju hutan dan menemukan kedua anaknya sedang bertarung adu kesaktian. Wirobastam murka dan bertanya dengan suara menggelegar, "Mengapa kalian berkelahi?" Joko Welas dan Roro Wilis yang terkejut melihat kedatangan sang ayah takut dan diam saja. "Mengapa kalian berkelahi?" Lagi-lagi Wirobastam bertanya. Tapi Joko Welas dan Roro Wilis tetap tidak menjawab. Ketiga kalinya Wirobastam bertanya dan kedua anaknya tetap bungkam, amarahnya meledak dan keluarlah kutukan dari mulutnya. "Jadilah batu." Seketika Joko Welas dan Roro Wilis berubah jadi batu. Roro Wilis menjadi batu yang disebut Watu Blorok yang artinya batu yang berbintik-bintik hitam putih. Sedangkan Joko Welas menjadi batu yang berukuran lebih kecil yang letaknya tidak terlalu jauh dari sang adik. Watu Blorok yang berada di kawasan hutan yang kemudian disebut hutan Watu Blorok itu berada tidak jauh dari pemukiman penduduk Dusun Pasinan, Desa Kupang, Jetis, Mojokerto. Demikianlah musim berganti, ratusan tahun berlalu hingga tibalah tahun 1968. Saat itu malam hari, 3 wanita dari Mojokerto dengan menumpang 2 becak menuju desa Suru, Dawar Blandong ingin menonton pertunjukan ludruk. 2 dari 3 wanita itu melantunkan tembang Jawa sembari duduk menari di becak.
Ketika becak menembus hutan dan melewati Watu Blorok, kedua wanita terus nembang dan menari. Mendadak mereka kesurupan. Tukang becak segera membawa keduanya ke desa terdekat dan minta bantuan warga. Kedua wanita sempat sembuh dari kesurupan, namun tak lama kemudian kembali kumat dan minta digendong. Saat digendong, badan mereka terasa berat. Kesurupan itu terus berulang hingga akhirnya kedua wanita meninggal dunia. Sejak saat itu, orang-orang berhati-hati melewati Watu Blorok yang terletak di kawasan hutan Watu Blorok. Beberapa kejadian kecelakaan di sekitar kawasan jalan dihubungkan dengan angkernya Watu Blorok, sehingga saat melintas, pengguna jalan kerap membunyikan klakson. Tahun demi tahun berlalu, kejadian menyeramkan ternyata masih membayangi hutan Watu Blorok. Pada Selasa, 8 Agustus 2017, seorang wanita bernama Lulu Diana berkunjung ke hutan Watu Blorok. Setelah memarkir mobil, dia melangkah masuk ke dalam hutan. Saat itu, dia mengenakan kaos merah dan celana jeans biru, lalu mengambil foto berselfie ria. Dia tidak tahu di belakangnya seorang pria mengacungkan pistol. Tak lama kemudian terdengar bunyi letusan. Lulu Diana roboh bersimbah darah di tengah hutan Watu Blorok yang sepi. Sejak 2007, Bapak Sugianto menjabat sebagai Kepala Desa atau Kades Sidojangkung Menganti Gresik, istrinya Lulu Diana. Mereka memiliki 2 anak laki-laki, yang sulung seorang polisi berpangkat Brigpol di Polda Jatim, sedangkan si bungsu baru berusia 9 tahun. Ibu Lulu Diana dikenal sebagai wanita cantik, aktif, mandiri, juga pemberani. Selain dikenal sebagai istri Pak Kades, Ibu Lulu juga dikenal sebagai pengusaha properti. Usaha itu sudah lama berjalan bahkan sebelum sang suami Sugianto menjadi kepala desa. Paling tidak ada 3 kompleks perumahan yang telah dikembangkan. Soal keuangan perusahaan, Ibu Lulu yang menangani. Dirinya pemberani, sudah biasa nyetir sendirian ke sana kemari mengurus segala sesuatu, termasuk mengambil uang dalam jumlah besar ke bank seorang diri. Demikian juga yang dilakukannya pada Selasa pagi 8 Agustus 2017. Ibu Lulu pamit lewat telepon pada sang suami Sugianto yang sedang dinas keluar kota. Katanya Ibu Lulu mau mengambil uang di bank di Mojokerto sebesar 150 juta. Rencananya uang itu akan dipakai membayar uang muka pembelian tanah guna pengembangan usaha properti. Sebenarnya Pak Kades Sugianto rada heran. Kok istrinya jauh-jauh mengambil uang ke Mojokerto, padahal mereka tinggal di Gresik. Lagi pula selama ini setaunya sang istri selalu mengambil uang di bank di Gresik. Kebetulan sejak kemarin Senin 7 Agustus, Pak Kades tidak di rumah sebab sedang dinas ke Batu Malang mengikuti rapat KUD. Namun hari itu, Selasa siang 8 Agustus, dia sudah kembali ke Gresik dan langsung datang ke tempat proyek perumahan. Pak Kades menyangka sang istri tentu sudah pulang dari Mojokerto, tapi ternyata belum. Dia berkali-kali menghubungi HP istrinya, tapi tidak aktif. Tentu saja Pak Kades khawatir, sebab tidak biasanya sang istri Lulu seperti itu. Pak Kades selalu menanyakan keberadaan Lulu pada orang tua Lulu, pada orang kantor, juga mencarinya di tempat perawatan kecantikan langganan Lulu, tapi nihil. Ketika Pak Kades kembali minta orang kantor mengecek apakah hari itu Lulu melakukan penarikan uang di bank, orang kantor bilang, "Iya benar, Ibu Lulu melakukan penarikan di bank cabang Mojokerto sejumlah 150 juta. Pak Kades was-was, jangan-jangan di tengah jalan pulang sang istri dirampok. Pak Kades pun melaporkan hilangnya sang istri pada Polsek Menganti dan menjelaskan Lulu pergi sendirian dengan menyetir mobil Toyota Yaris ke Mojokerto guna mengambil uang di bank dan berkali-kali dihubungi tidak bisa juga. Pukul 8 malam Pak Kades Sugianto mendapat informasi dari Polsek Menganti jasad Ibu Lulu ternyata ditemukan warga hari itu 8 Agustus 2017 sekitar pukul 1 siang di kawasan hutan Watu Blorok, Mojokerto. Lewat scan sidik jari, polisi berhasil mengetahui identitas jasad sesuai yang tertera dalam data IKTP, yakni Lulu Diana warga Sidojangkung, Gresik. Pak Kades segera menuju Rumah Sakit Mojokerto untuk melakukan identifikasi jasad. Begitu melihat sang istri terbujur kaku, Pak Kades pingsan. Hasil pemeriksaan menunjukkan Lulu ditembak di bagian belakang kepala.
Sementara itu polisi berhasil menemukan mobil Lulu berada di Krian diparkir di dekat stasiun. Polisi juga melakukan pengecekan nomor HP Lulu dan terdeteksi HP Lulu terakhir aktif di kawasan Krian, Sidoarjo. Di HP ditemukan data dan teks komunikasi terakhir antara Lulu dan seseorang bernama Trisetyo. Setelah mencari tahu identitas Trisetyo, polisi segera memburunya dan meringkusnya di rumah temannya di Ngantang, Malang. Saat diinterogasi, Trisetyo mengaku dirinya telah menembak ibu Lulu Diana. Apa motifnya? Dan siapakah Trisetyo? Begini ceritanya. Trisetyo alias Yoyo lahir di Gresik Juli 1977. Dia seorang marinir berpangkat Kopda atau Kopral II. Yoyo mengenal Lulu sejak tahun 96 ketika mereka sama-sama bersekolah di SMA PGRI Kedamaian Gresik. Sebenarnya mereka sudah lama sekali tidak bertemu dan berkomunikasi, tapi pada Juli 2017 lewat grup WA SMA PGRI Kedamaian, Yoyo kembali berhubungan dengan Lulu Diana. Menurut Yoyo, Lulu duluan yang mengiriminya pesan lewat WA. "Malam, ini Yoyo yang dulu ya?" Yoyo membalas, "Malam juga, ini dengan siapa ya?" Lulu menjawab, "Ini saya, Lulu Diana di Sido Jangkung." Sejak itu mereka sering berkomunikasi lewat WA dan akhirnya menjalin asmara hingga pernah berhubungan mesra di sebuah hotel di Mojokerto. Hubungan itu tidak diketahui suami Lulu yang juga tidak mengenal Yoyo. Pada Senin 7 Agustus 2017 pukul 8 malam, Lulu menghubungi sang marinir Yoyo lewat HP dan mengajaknya besok ke Surabaya. Menurut Yoyo, saat itu Lulu bertanya, "Kamu punya pistol nggak?" "Punya," jawab Yoyo. Lulu minta Yoyo membawa pistol untuk berjaga-jaga karena Lulu rencananya akan mengambil uang di bank. Demikianlah esoknya Selasa 8 Agustus 2017 pukul 8 pagi, Lulu Diana dengan menyetir mobil Toyota Yaris miliknya menjemput Kopda Yoyo di dekat rumah orang tua Yoyo di Desa Watu Pasang, Kedamaian, Gresik. Yoyo kemudian mengambil alih kemudi sementara Lulu duduk di sebelahnya dan mobil pun meluncur menuju Mojokerto. Setiba di Mojokerto, mereka mampir di sebuah bank. Saat itu pukul 9:30 pagi, Lulu turun sendirian sedangkan Yoyo menunggu di mobil. Usai mengambil uang sebesar 150 juta yang ditaruh dalam kantong plastik hitam, Lulu kembali ke mobil. Yoyo kemudian mengemudikan mobil ke sebuah hotel di Mojokerto. Rencananya di sana mereka akan berhubungan intim. Sekitar pukul 11 siang mereka check-in. Namun saat bercumbu di kamar, tiba-tiba telepon Lulu berdering. Suaminya, Pak Kades Sugianto yang sedang dinas luar kota, menelpon dan bilang, "Saya akan pulang sekarang dari Malang." Nah, menurut Yoyo, saat itu Lulu langsung membatalkan kencan mereka dan mengajak Yoyo pulang. Di tengah perjalanan mereka sempat mampir makan di warung bakso. Saat itu, kata Yoyo, Lulu lagi-lagi mendapat telepon 2 kali dari suaminya sehingga buru-buru membayar bakso. "Ayo kita pulang," kata Lulu pada Yoyo. Mereka pun melanjutkan perjalanan, namun saat melintas di hutan Watu Blorok menurut Yoyo, Lulu minta berhenti untuk berfoto-foto di sana. Yoyo pun memarkir mobil di pinggir jalan dekat jalan setapak menuju kawasan hutan. Mereka lalu berjalan kaki masuk ke dalam hutan. Di sana Lulu berselfie ria. Saat itu menurut Yoyo, dia pamit buang air kecil. Usai buang air kecil, dia kembali ke lokasi tempat Lulu berselfie. Di benaknya berkecamuk uang 150 juta yang baru saja diambil Lulu dari bank. Dia ingin memiliki uang itu. Tanpa pikir panjang, Yoyo mengeluarkan pistol yang diselipkan di pinggang lalu mengisinya dengan sebutir peluru dan menembak Lulu yang memunggunginya tepat di bagian belakang kepala Lulu. Wanita itu roboh seketika bersimbah darah. Yoyo kemudian menarik jasad Lulu ke bekas galian tanaman dan menutupinya dengan daun jati kering. Dia kemudian mengambil HP Lulu, uang 150 juta, lalu bergegas pergi dengan membawa mobil milik Lulu ke arah Krian, Sidoarjo. Setiba di sebuah sungai di kawasan Krian, Yoyo membuang tas Lulu yang berisi HP ke sungai. Kemudian dia mampir di pasar untuk membeli sebuah tas dan memasukkan uang 150 juta ke dalam tas itu. Setelah memarkir mobil Lulu di dekat stasiun di Krian, dia mencari tumpangan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Watu Pasang, Kedamaian, Gresik. Di kamar, dia simpan tas berisi uang, sedangkan pistol disembunyikannya di bawah kasur. Sejenak, Yoyo beristirahat.
Setelah itu dia pulang dengan bersepeda motor ke rumah kontrakannya di perumahan Kota Damai Gresik dengan membawa pistol. Setiba di rumah, dia simpan pistol di ventilasi kamar belakang. Kemudian mandi, lalu duduk-duduk sembari menenangkan pikiran karena bingung apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Sementara itu pada Jumat 11 Agustus, 4 hari setelah jasad Lulu ditemukan, polisi mencari Yoyo di rumah orang tuanya di Watu Pasang, Desa Kedamaian, Gresik. Yoyo tidak berada di sana, namun saat menggeledah rumah, polisi menemukan sebuah tas berisi uang tunai 100 juta di kamar tidur Yoyo. Polisi melanjutkan perburuan dan mendatangi rumah kontrakan Yoyo di perumahan Kota Damai Gresik. Di sana, polisi menemukan sepucuk pistol rakitan serta lebih dari 100 amunisi. Akhirnya, Yoyo berhasil ditangkap di rumah temannya di Ngantang, Malang. Kepada polisi, sang marinir Yoyo mengatakan dia mendapatkan pistol ketika dirinya bertugas di Aceh tahun 2002-2003. Pistol itu milik anggota GAM yang tewas, tapi Yoyo tidak melapor, melainkan menyimpan dan membawa Senpi pulang ke Jawa. Persidangan kasus pembunuhan Lulu Diana, pengusaha properti sekaligus istri kepala desa Sido Jangkung, digelar di Pengadilan Militer Surabaya. Di persidangan terungkap selain menjalin asmara dengan Lulu, Yoyo juga ternyata punya hubungan dekat dengan Siska, guru SMP bergelar sarjana hukum dan berstatus PNS yang sudah menikah dan memiliki anak. Siska turut hadir di persidangan memberikan kesaksian. Siska mengatakan kenal Yoyo sejak lama sewaktu masih duduk di bangku SMA meski mereka beda SMA. Siska mengaku dia kerap bertemu Yoyo baik di rumah Siska maupun jalan-jalan ke tempat lain. Siska mengaku tidak tahu aksi pembunuhan yang dilakukan Yoyo. Pada hari kejadian, Selasa 8 Agustus 2017, sorenya Yoyo mengajak Siska bertemu, tapi Yoyo tidak mengatakan apa-apa tentang pembunuhan Lulu Diana. Hanya saja saat itu, Yoyo mengaku baru saja diberi uang 1 juta rupiah setelah membantu seorang bos pabrik. Yoyo kemudian menitipkan 800.000 kepada Siska, supaya uangnya nggak habis, nanti kalau aku perlu aku minta, demikian kata Yoyo. Menurut Siska, Yoyo juga mendadak minta ditemani membeli mobil. Uangnya mana? Tanya Siska heran. Ada di bank 150 juta, kata Yoyo. Siska kemudian menemani Yoyo melihat-lihat mobil di dealer, tapi tidak ada yang cocok, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Esoknya, Rabu pagi 9 Agustus, Yoyo kembali menghubungi Siska dan bilang dia mengganti nomor HP. Yoyo lantas mengajak Siska bersepeda motor ke rumah seseorang. Orang itu menggadaikan mobil Honda Jazz tahun 2005 miliknya senilai 30 juta rupiah kepada Yoyo. Yoyo yang membawa tas berisi uang tunai lalu memberikan pembayaran tunai 30 juta dan minta kwitansi kepada si pemilik mobil. Kamu bawa mobilnya, aku bawa motor, kata Yoyo pada Siska, lalu mereka menuju ke rumah orang tua Yoyo. Setiba di rumah orang tuanya, Yoyo menyimpan tas berisi sisa uang tunai lalu mengajak Siska mencuci mobil Jazz. Saat itu, Yoyo mengatakan ke Siska, dia sadar selama ini terlalu mengekang Siska dan berjanji tidak akan cemburu lagi pada suami dan teman-teman Siska. Di persidangan, Siska mengaku dia tahu Yoyo punya pistol karena Yoyo sendiri yang memberitahu dan Siska pernah melihat pistol itu diselipkan di pinggang Yoyo. Selain Siska, turut bersaksi di persidangan Desi. Menurut Desi, dia kenal Yoyo tahun 1999 saat Desi masih menempuh pendidikan di Sekolah Farmasi Angkatan Laut Surabaya. Pada Juni 2002, mereka menikah secara resmi melalui KUA dan secara kedinasan TNI Angkatan Laut. Mereka dikaruniai 2 anak yang masing-masing berusia 16 dan 12 tahun. Desi mengatakan pada hari kejadian Selasa 8 Agustus 2017 pukul 6:30 pagi, Yoyo pamit berangkat kerja sekaligus mengantar anak sekolah. Desi tidak tahu hari itu suaminya pergi bersama Lulu dan kemudian membunuh Lulu. Malamnya Yoyo pulang ke rumah dan langsung mandi. Menurut Desi, usai mandi dan memakai sarung, Yoyo langsung sholat dan kemudian tidur. Begitu juga Desi. Tiba-tiba Yoyo membangunkan Desi dan bilang, "Maafkan kalau selama ini saya salah sama kamu." Meski heran, Desi tidak bertanya lebih lanjut dan kembali tidur. Esoknya, Rabu 9 Agustus, pagi-pagi Yoyo sudah berangkat kerja. Sorenya, Yoyo menelpon Desi dan bertanya,
Apa Mama dan anak-anak sudah mandi? Papa mau ajak kalian ke Surabaya. Desi yang heran dengan ajakan mendadak itu bertanya, "Loh, ke Surabaya ada apa?" Yoyo menjawab, "Kan sudah lama kita nggak jalan-jalan." Tak lama kemudian Yoyo tiba di rumah dengan mengendarai mobil Honda Jazz. Tentu saja anak istrinya surprise. Ditambah lagi Yoyo memberi sang istri Desi uang tunai 5 juta. "Mau kemana sih, Pak?" tanya Desi penasaran. "Ayo kita beli laptop," ajak Yoyo yang ingin membelikan anaknya laptop. Demikianlah menurut kesaksian Desi, dia, Yoyo, dan anak-anak berangkat naik mobil Jazz menuju Plaza Marina, Surabaya. Di tengah perjalanan, Desi sempat bertanya, "Ini sebenarnya mobil siapa, Pak?" Yoyo bilang, "Ini mobilnya Papa, dibelikan Bude." Setiba di Plaza Marina, mereka kemudian mencari laptop tapi tidak ketemu. Akhirnya Yoyo membeli 2 HP seharga total 4 juta. Selanjutnya mereka bersenang-senang makan sepuasnya di McD, kemudian mampir lagi beli nasi pecel. Setelah itu barulah mereka pulang ke Gresik dan tiba di rumah sekitar pukul 11:30 malam. Esoknya, Kamis 10 Agustus, Desi dan sang suami Yoyo berangkat untuk kontrol kehamilan Desi ke rumah sakit dengan mengendarai mobil Jazz. Siangnya, sepulang kontrol kehamilan, Yoyo pamit berangkat ke batalion. Malamnya menurut Desi, Yoyo menelpon dan bilang, "Tidur aja duluan, nggak usah ditunggu, nanti kalau pulang tak ketuk pintunya." Kemudian esoknya, Jumat 11 Agustus, ketika terbangun pukul 3:30 pagi, Desi melihat suaminya belum pulang juga. Menjelang pukul 7 pagi, Yoyo menelpon dan bilang, "Saya mau berangkat ke Lampung ikut bapakmu yang tinggal di sana. Ayo kita pindah ke Lampung saja, hidup bertani di sana." Tentu saja Desi kaget mengapa suaminya mendadak ingin pindah ke Lampung. "Ngapain ke Lampung? Sampean ada masalah apa? Jangan aneh-aneh, saya sedang hamil tua. Anak-anak juga masih sekolah." Yoyo menjawab, "Nggak ada apa-apa kok, tinggal mau apa tidak." Desi menimpali, "Bukannya nggak mau, tapi sebenarnya ada masalah apa?" Yoyo tidak menjawab dan komunikasi mereka hanya sampai di situ. Desi yang khawatir kemudian bersama kedua anaknya mendatangi rumah mertua alias orang tua Yoyo di Kedamean, Gresik. Dia kaget saat melihat ibu mertuanya tampak lemas dan menangis. Eni, kakak iparnya yang juga ada di sana, minta Desi duduk agar tenang. "Suamimu Yoyo ditangkap polisi di daerah Malang karena diduga telah membunuh istri kepala desa Sido Jangkung." Demikian kata Eni. Betapa terkejut Desi, padahal baru kemarin mereka jalan-jalan, bersenang-senang naik mobil Jazz ke Surabaya dan makan-makan. Selanjutnya pukul 11:30 siang, rumah kontrakan Desi dan Yoyo di perumahan Kota Damai didatangi polisi. Mereka minta izin menggeledah dan menyita beberapa barang bukti antara lain pistol dan amunisi. Saat itu anak bungsu Desi yang syok menangis tanpa henti. Menurut Desi, selama ini dia tidak tahu Yoyo memiliki pistol karena Yoyo orangnya agak tertutup. Demikian kurang lebih kesaksian Desi. Demikianlah setelah melewati serangkaian persidangan, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Surabaya menyatakan Kopda Trisetyo alias Yoyo terbukti bersalah melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Yoyo divonis 12 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer. Namun di tingkat banding, vonis Yoyo menjadi lebih berat 15 tahun penjara. Dia mengajukan kasasi tapi ditolak. Ada versi lain tentang motif Yoyo membunuh Lulu seperti yang dimuat di media online Radar Surabaya yang bersumber dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Narasumber itu mengatakan Lulu pernah menasihati Yoyo tentang hubungan Yoyo dengan Siska. Yoyo dan Siska sama-sama sudah menikah, namun Yoyo kerap datang ke rumah Siska. Hal itu menyebabkan mereka pernah digerebek warga. Kabar itu pun tersebar luas dan didengar Lulu yang kemudian menegur Yoyo di media sosial. Yoyo tidak terima, dia tersinggung dan sakit hati lalu minta bertemu Lulu untuk membicarakan hal itu. Awalnya Lulu menolak bertemu, namun Yoyo terus memaksa hingga akhirnya Lulu mengalah. Mereka pun pergi ke Mojokerto. Usai Lulu mengambil uang di bank sebesar 150 juta, mereka check-in di hotel untuk membicarakan masalah mereka. Setelah itu di tengah perjalanan pulang saat mampir di hutan Watu Blorok, karena sakit hati sekaligus ingin menguasai uang 150 juta, Yoyo pun menembak Lulu dengan pistol.
Yoyo dikenal sebagai sosok temperamental. Dia juga pernah bertengkar dengan tetangga dan keluarganya, gampang main fisik kalau ada masalah. Demikian kata narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Saat ditahan di lapas Porong, Sidoarjo, apa saja yang dilakukan Yoyo? Antara lain main HP dan menyebarkan hoax ternyata. Berita itu dimuat di beberapa media online antara lain Tribun News, Jawa Pos, dan Detik. HP itu dia dapatkan melalui selundupan dari pembesuk. Dan entah apa maksudnya, dia kemudian mengarang berita bahwa Kasdim 0817 Gresik Mayor Sugeng Riyadi meninggal setelah disuntik vaksin COVID-19. Kabar hoax itu kemudian dia sebarkan lewat WA. Padahal kenyataannya sang mayor segar bugar. Yoyo pun kembali kena masalah dan dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Demikianlah akhir kisah Yoyo, mantan marinir asal Gresik. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.